Alhamdulillah anak-anak semuanya, Sholawat adalah termasuk makanan kita. Betul? Cara kula panjenengan sedaya, kalau jasmani kita, makanan kita adalah nasi, soto, bakso, rawon, dan lain sebagainya untuk menguatkan badan tubuh kita. Tapi rohani kita yang tak kelihatan, makanan kita adalah bukan soto anaknya, bukan air yang engkau minum setiap pagi, siang, dan sore. Roh kita bisa gemuk, roh kita yang tak bisa kita lihat dengan mata bisa segar menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan keyakinan kita. Agama kita, agama Islam, agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini, termasuk kita semuanya ini menjadi umat beliau. Mudah-mudahan syafaat yang kita harapkan dan beliau bisa bermanfaat kepada kita semuanya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma. Maka dari itu, sebagai mahabbah kita, sebagai rasa itba kita, mari kita isi rohani kita dengan makanan yang bisa mengemukkan rohani kita dengan memperbanyak membaca Sholawat itu adalah memohonkan rahmat kepada manusia pilihan, itba kita, idola kita, pujaan kita, siapa? Yakni Nabi Muhammadin SAW. Kita tidak usah memikir panjang-panjang bagaimana wajah Nabi, bagaimana bentuk fisik Nabi, ganteng atau tidak. Tidak usah lemu atau kurus seperti Pak Yanto, tidak. Yang penting Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita, Nabi umat Islam sedunia. Bagaimana kita bisa dicintai oleh beliau? Kita harus rajin dan memperbanyak membaca sholawat. Kalau kita memperbanyak sholawat akan maksiat akan minggat. Penyakit akan minggat karena berkah sholawat. Insya Allah. Kata Nabi, orang yang paling utama bagi saya, kata Nabi, beliau bersabda, orang yang paling utama, orang yang saya pilih nanti di akhirat, ketika manusia-manusia itu di alam dunia memperbanyak sholawat kepada saya, otomatis kita sering membaca sholawat. Cekaknya begini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, bisa untuk wiridan sendiri, senjata kita itu. Apalagi kita baca salat berjamaah seperti ini dengan pakai hadroh seperti ini. Makanya anak-anak, kita jangan sampai bosan-bosan ya untuk bersalawat kepada Nabi ya. Kita ingin dicintai Nabi, bahkan kita ingin mendapat syafaat Nabi, kita ingin dimasukkan surga Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Ingat anak-anak, ini adalah bulan Rabiul Awal. Sudah atau belum Ustaz? Heran ya? Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal. Tergampangnya orang Jawa mengastani bulan Mauludan itu adalah maulud dan putrake utawa dan lahirke seorang hamba Allah. Gitu nggih? Yang bernama, yang populer, Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sudah masyhur anak-anak, Nabi kita, Nabi akhir zaman itu dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, pada hari Senin. Maka dari itu, kalau atas hari lahirnya beliau, khususnya umat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, disunahkan untuk melaksanakan sunnah puasa pada hari Senin.
hormat atas lahirnya panutan kita yang tercinta, manusia yang terpilih, manusia yang nomor satu, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Pada hari Senin bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah punya nama, punya ayah yang bernama siapa? Abdullah. Abdullah itu artinya adalah hamba Allah. Hamba Allah Abdullah. Hamba Allah menauhidkan. Beliau menauhidkan, menyatukan, memperkenalkan Allah lewat nama Abdullah. Kemudian Abdullah memperistri, yaitu ibunda yang tercinta, ibunya Nabi Muhammad SAW, yaitu siapa namanya? Aminah, Siti Aminah. Aminah itu apa artinya, anak-anak? Aminah adalah aman. Aminah adalah orang yang memberi keamanan, orang yang bisa dipercaya. Bahkan menasabkan kepada Nabi Muhammad SAW, mengamankan kepada sahabat-sahabatnya. Beliau sahabat-sahabatnya bisa mengamankan kepada umat-umat Nabi Muhammad SAW. Dan itu dari silsilah nasab-nasab tersebut adalah nama yang baik, yaitu Abdullah, hamba Allah, yaitu Aminah, orang yang aman, orang yang bisa dipercaya. Kemudian yang menyusui bahkan beliau siapa namanya? Halimah Sa'diyah ya, Siti Halimah ya. Halimah itu akhlak yang lembut ya. Jadi Kanjeng Nabi itu adalah orang yang berakhlak yang sangat-sangat lembut, makanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah apa? Untuk rahmatan lil alamin, untuk menebarkan rahmat kepada seluruh alam, seluruh jin dan manusia. Ini belah kasih sayang Nabi Muhammad SAW ini kepada seluruh umatnya, seluruh hamba Allah yang di muka bumi ini, supaya bisa selamat dunia sampai di akhir. Maka dari itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak juga. Dulu bagaimana sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, yaitu yang dikatakan zaman jahiliyah, zaman kebodohan, rusak. Zaman kebodohan itu adalah zaman yang sangat-sangat rusak. Pokoknya tidak ada akhlak yang baik, manusia saling bebas hidupnya, anak-anak tidak ada yang saling belajar, thalabul ilmi dan sebagainya. Namanya zaman kebodohan. Tidak ada halal haram, pokoknya ngawur, zaman yang ngawur. Begitu juga dilahirkan utusan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman ini, seperti kita yang termasuk pengikut dan itba beliau ini, mari kita cintai, yaitu kita tauladani jejak-jejak beliau, perbuatan, pengucapannya. Semoga kita ini menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang berbakti kepada Allah, menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah berkah perjuangan dari beliau, baginda Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita ngaji semangat. Ini termasuk perintah agama, perintah beliau Nabi akhir zaman, yaitu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berjalan menuju ke tempat yang mulia untuk bersolawat seperti ini, untuk majelis taklim, insya Allah langkah-langkah kita dari rumah nanti akan menjadi saksi, akan menjadikan permudahan jalan kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu fihi thariqan ilal jannah.
kita semuanya ini ingin selamat anak-anak ya. Kita ingin selamat dunia sampai di akhir. Mari kita hidup-hidupkan selawat kita di kampung kita masing-masing, di TPK kita masing-masing, di keluarga kita masing-masing. Dengan insya Allah bersolawat rumah kita akan bercahaya. Amin Allahumma. Hati kita bisa mengeluarkan nur. Amin Allahumma. Kita akan ditata sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Sebab solawat itu yaitu berpahala. Barang siapa yang bersolawat satu aja akan dimintakan ampunan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Allah, yaitu dinilai pahala 10 dan diampuni dosanya 10. Dan barang siapa yang baca selawat 10 aja akan dibalas 100 kebaikan dan 100 dosa dihapus. Dan barang siapa yang membaca selawat 1000 kali, ya Allah, haram mau jasadahu alan nar, akan diharamkan jasad kita anak-anak dari siksa-siksa api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, api neraka itu panas, betul? Sampai nggak percaya Pak Yato bawa korek. Korek ini panas dah. Panas Pak, kita merokok murup, apalagi api geni neraka. Alhamdulillah, kita tidak bisa kita bayangkan. Seandainya semata rantai aja api neraka diturunkan di dunia, semua alam mati hangus semuanya. Air-air di lautan asap semuanya, anak-anak ya. Maka mari kita semangat bersolat biar diakui kita nanti, keluarga kita nanti, orang tua kita nanti sama baginda Nabi Abu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan bosan-bosan. Saya pribadi terus terang, pegangan saya, senjata saya anak-anak selawat. Selain ikut kepada kalian ini, saya sendiri, Ustaz, saya tidak sombong. Memang saya mendalami betul selawat, bahkan tidak pernah saya melupakan selawat setiap hari. Bahkan sallallahu alaihi Muhammad, setelah usai subuh ini jamaah saya kirim. Kemudian saya sendiri ya punya, yaitu amalan dalailul khairat setiap hari. Kalau kita tidak bisa membaca, punya hutang gitu. Makanya saya cinta sekali dan bangga sekali. Insya Allah hidup kita akan ditata sama Allah. Wis tak pun khawatir, pokoknya jangan khawatir. Kita berdekat kepada Rasulullah, insya Allah berdekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Terima kasih para jemaah dan para ustaz-ustazah atas keramuhan panjenengan. Saya bisa mendoakan saja, mudah-mudahan bisa istiqomah kita sendiri dan panjenengan semuanya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan hidup kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa memperjuangkan dan jihad agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya mari kita punya tujuan mulang sampai mati kita wis pokoknya. Nggih. Selagi kita itu belum mati, ustaz-ustazah, mari kita mulang. Saalip-alipan. Iso-isone alip temenan. Nggih. Isone alip-alipan, pokoknya ngeten niki. Sebelum nyawa kita pisah sama jasad, mari kita maksimalkan, masih kita kontinukan. Pokoknya sampai akhir hayat kita, sampai mati kita tetap punya cita-cita untuk mengajar anak-anak, mempedulikan anak-anak. Selain kita ngopeni keluarga, nafkah dan sebagainya, insya Allah pun ditata. Amin. Oke, berbuat mawon anak-anak, mudah-mudahan semangat ya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh-solehah, berbakti kepada kedua orang tua, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin membaca salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu manfaat hidupnya di masyarakat nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah jadi orang dewasa, menjadi orang yang alim alamah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.